saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ingat kita harus dilengkapi oleh Tuhan dengan perlengkapan rohani. Hari ini kita bicara tentang perlengkapan dua hal, yaitu kita perlu mengerti hikmat Tuhan dan mengerti wahyu dari Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena ada firman Tuhan yang kami dengar sebentar yang menjawab kebutuhan utama kami dalam hal kehidupan rohani kami supaya bisa bertumbuh. Berkati kami semua dengan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, surat Efesus pasal 1 ayat 17. Demikian kata firman Tuhan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Amin. Satu hal yang terpenting ialah dalam ayat di atasnya, ayat 16 bagian akhir disebut doaku. Artinya apa? Kita tidak bisa menerima perlengkapan-perlengkapan yang cukup daripada Tuhan kalau kita kurang berdoa atau tidak didukung oleh persekutuan doa. Itu sebabnya pesan saya kepada jemaat Tuhan, kepada pemirsa sekalian, mari mulailah mendukung secara khusus, secara istimewa gembala jemaat, pendeta jemaat di gereja saudara sekalian. Jangan saudara sibuk menggosipkan dia, tapi mulailah mendukung dia dalam doa.
baik mendukung untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, tetapi yang terutama tadi ini. Ya, mari kita lihat. Ayat 16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Siapa yang berdoa di sini? Rasul Paulus, hamba Tuhan yang senior, seorang rasul. Ia mendoakan jemaat di Efesus. Saudara pemirsa, saya tidak bisa bayangkan seorang hamba Tuhan seperti itu yang pernah naik ke surga sampai ke Yerusalem baru, dibawa oleh Roh ke sana, masih hidup dalam keadaan tubuh yang hidup, belum meninggal, itu sekarang berdoa untuk jemaat Efesus. Dengan kata lain, berdoa, saya perlu didoakan oleh hamba Tuhan senior. Loh, bagaimana? Ada hamba Tuhan yang lebih senior dari Bapak? Ya, masih banyak. Ya, hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Ya, itu mendoakan saya, mendoakan saudara-saudara sekalian. Dengar baik para hamba Tuhan. Kita perlu mendoakan orang dan didoakan oleh orang lain. Untuk apa? Tadi perlengkapan rohani. Disebutkan sini hanya 2. Katanya, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saudara perhatikan baik-baik. Mengapa saudara perlu menerima roh hikmat dan wahyu? Kalau ini bisa tentang roh itu huruf besar, roh hikmat dan wahyu itu berarti karunia. Ya, karunia untuk apa? Mempermuliakan Tuhan. Jadi hidup kita ini, saudara sekalian, terutama hamba-hamba Tuhan, satu saja tujuan kita, supaya hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Dan tidak pernah lupa sebentar pun, sesaat pun tidak pernah lupa bahwa kita mau selalu mempermuliakan nama Tuhan. Saya sudah berulang kali katakan pada saudara sekalian, hiduplah dengan rendah hati, sabar dan setiawan. Itu cara kita secara aktif atau praktek kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi itu mengapa kita begitu perlu karunia Roh Kudus yang namanya hikmat dan wahyu. Wahyu itu apa? Ini dia wahyu Allah. Sudah tertulis lengkap di sini dalam 39 kitab Perjanjian Lama, 27 kitab Perjanjian Baru. Ya, saya harap bahwa semua sudah hafal, setidak-tidaknya judulnya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, dan seterusnya. Ya. Orang bilang, aduh, kalau masih yang besar-besar itu masih bisa saya, tapi kalau nabi-nabi kecil tidak mampu. Bisa. Kenapa saya bisa sampai sekarang? Sudah tua pun masih ingat. Itu dia. Jadi kemampuan kita untuk mengenal firman Allah, apalagi kalau sudah hamba Tuhan, sudah mampu menyampaikan firman Tuhan. Bukan kemudian saudara mengolah firman Tuhan, memasukkan pikiranmu sendiri, tidak. Tetapi mengangkat isi firman Tuhan itu, bagian dari firman Tuhan yang saya mau khotbahkan, dan sampaikan kepada jemaat. Itu namanya kita mengerti wahyu Allah. Ya, wahyu itu bukan wahyu sekedar kitab wahyu, bukan. Seluruh isi Alkitab ini dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Kita dapat mengolahnya, mengertinya, dan kemudian itulah karunia Roh Kudus tentang wahyu dari Tuhan, supaya kita mengenal Dia dengan benar, mengenal Yesus dengan benar,
mengerti isi hati Yesus, selalu mau menyenangkan hati Yesus. Itulah hasil daripada kita punya karunia hikmat dan wahyu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini. Tolong supaya kami merindukan didoakan oleh orang lain, dan kami juga aktif mendoakan orang lain dalam hidup kami, supaya kami menerima hikmat dan wahyu dari Tuhan dan selalu mau menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama-Mu selama kami hidup di bumi ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila sudah menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.